Peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 yang di dalamnya ada pasal ajaib tadi. Kalau tidak bisa menunjukkan ijazah pendidikan, maka cukup menunjukkan ijazah S1. Padahal ijazah S1 Mas Gibran juga kita perlu kritisi itu. Itu satu, waktunya. Dua, kalau kita lihat aturan ini, peraturan-peraturan KPU sebelumnya itu tidak pernah mengatur hal ini. Jadi ini yang saya sebut tadi menggibran banget gitu. Dan ingat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Undang-Undang Pilkada, Pasal 184, tindakan memberikan dokumen palsu untuk syarat pencalonan diancam pidana penjara maksimal 6 tahun. Disetujui gugatan kami dan tanggal 27 ini akan berlangsung sidang pembacaan gugatan dan prosesnya sampai tanggal 5 November itu pembacaan putusan. Jadi sidang ini akan terbuka untuk umum dan kita akan juga melihat bukti-bukti yang akan disajikan dari penggugat maupun tergugat. Lagi-lagi kita perlu jaga, jangan dibelokkan ini menjadi sengketa pemilu, mengarah ke Mas Gibran. Ini adalah sengketa surat keterangan yang terbitkan oleh pejabat tata usaha negara. Betul. Di situ letak kompetensi. Peradilan Tata Usaha Negara jelas mempunyai kompetensi untuk menyidangkan perkara ini. Ibu dulu ya. Nanti kuasa hukum panjang-panjang. Ntar kuasa hukum yang lebih panjang. Silakan Ibu, apakah gugatannya diterima atau ya gimana nasibnya? Aku baca dulu ya. Isu mengenai keabsahan dokumen pendidikan dalam pencalonan pejabat publik merupakan perhatian kita, rakyat pemilih yang beretika dan menjunjung moral demi menjaga integritas hukum dan marwah pendidikan Indonesia. Berikut adalah rangkuman kami selama 5 minggu di PT UN. Bagaimana dinamika pembahasan mengenai gugatan hukum terhadap surat keterangan setara tersebut. Hari ini puji Tuhan, alhamdulillah gugatan kita diterima, tapi nanti kuasa hukumnya Pak Andre, Pak Coki, Pak Jimmy yang akan menerangkan gitu. Saya hanya untuk mengatakan kepada semua pemirsa bahwa persoalan ini kita tahu bermula dari terbitnya surat keterangan ya, SUKET, setara tamat SMK oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, SUKET tersebut kita atau kami nilai bermasalah karena diduga kuat hanya berdasarkan dokumen kursus bahasa Inggris yang kurang dari 1 tahun. Yang disebut oleh surat keterangan itu adalah setara grade 12. Secara regulasi, kursus singkat tidak dapat disetarakan begitu saja dengan kurikulum pendidikan formal SMK yang wajib ditempuh selama 3 tahun. Dari kacamata hukum nasional, penerbitan surat kesetaraan yang tidak sesuai prosedur resmi merupakan pelanggaran berat. Tindakan tersebut memenuhi unsur penyalahgunaan wewenang dan dapat dikategorikan sebagai pemalsuan dokumen publik. Dan berdasarkan pasal 264 KUHP, pejabat publik yang terbukti memasukkan surat otentik dalam menjalankan tugasnya dapat diancam pidana selama 8 tahun. Dampak dari manipulasi birokrasi ini tidak hanya mencederai keadilan, tetapi juga merusak sistem pendidikan nasional secara struktur. Itulah concern saya. Tindakan tersebut dinilai merendahkan perjuangan jutaan siswa SMK, SMA, dan setara paket C yang harus belajar keras demi mendapatkan ijazah sah. Mungkin kita semua di sini merasa ya bahwa kita sekolah 3 tahun, sementara kok ada surat keterangan yang kita duga harus diselesaikan, diklarifikasi dengan jelas. Selain itu, jujur, praktik transaksional seperti ini meruntuhkan kepercayaan publik terhadap legitimasi dokumen kelulusan yang dikeluarkan negara. Dokumen SUKET tersebut pertama kali digunakan tahun 2016 ya dalam pemenuhan syarat administratif pencalonan pemilihan wali kota Surakarta. Dan saat itu tanpa ragu sempat juga dipamerkan ijazah setara sarjana dari universitas yang mohon maaf yang rasanya perlu diklarifikasi juga lebih teliti kalau saya jadi Menteri Pendidikan. Dan ingat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Undang-Undang Pilkada, Pasal 184,
tindakan memberikan dokumen palsu untuk syarat pencalonan diancam pidana penjara maksimal 6 tahun. Penggunaan dokumen yang diduga cacat hukum tersebut kemudian berlanjut hingga tingkat nasional sebagai syarat kelayakan dalam pemilu. Jadi melalui proses fotokopi dan legalisir oleh bagian tata usaha Kementerian Pendidikan, dokumen surat keterangan diubah fungsinya agar memenuhi syarat kelulusan sederajat SMA atau SMK sesuai dengan aturan main di negara ini. Hal inilah yang mendasari munculnya gerakan moral dan upaya hukum untuk membongkar manipulasi administrasi tersebut. Kita semua diajak untuk menolak pembiaran terhadap kejahatan birokrasi. Demi siapa? Demi masa depan generasi penerus bangsa. Saat ini, teman-teman semua, perjuangan hukum tersebut berwujud dalam bentuk gugatan resmi kami diterima di Pengadilan Tata Usaha Negara melawan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Gugatan yang dilayangkan oleh kami ini menuntut pembatalan dan pencabutan surat keterangan yang diterbitkan untuk Gibran Rakabuming Raka. Upaya hukum ini ditempuh karena dokumen tersebut dinilai tidak memiliki dasar hukum dan bukti material yang valid. Jadi melalui proses persidangan di PT UN, kami berharap majelis hakim bertindak objektif dan berpegang teguh pada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Gugatan ini menjadi momentum penting untuk menguji akuntabilitas instansi kementerian dalam menerbitkan dokumen negara. Penegakan hukum yang transparan sangat diperlukan untuk membuktikan apakah ada unsur maladministrasi dalam proses tersebut. Jadi, dukungan publik terhadap gugatan kami di PT UN menjadi bagian penting. Dukungan saudara-saudara, bapak, ibu, para guru, para kepala sekolah menjadi bagian penting dalam mengawal jalannya keadilan, khususnya keadilan pendidikan di Indonesia. Saya ingin mengutip Jenderal Sudirman ya, yang mengatakan bahwa kejahatan akan menang jika orang-orang benar memilih diam. Kejahatan akan menang, nah ini juga tuh. Saya ulang ya. Kejahatan akan menang jika orang-orang benar memilih diam. Jadi kita semua janganlah menutup mata, menutup telinga, menutup hati, menutup pikiran. Dan mari mendukung gerakan pemimpin, penegak etika, moral, integritas masyarakat pendidikan Indonesia. Pemimpin. Gerakan ini murni bertujuan untuk menjaga integritas kepemimpinan nasional dan memastikan hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Tuhan, tolonglah kami bangkitkan kualitas pendidikan dan penghargaan ijazah pendidikan Indonesia. Terima kasih. Oke. Nah, sekarang mungkin ke kuasa hukumnya dulu ya. Saya ingin penjelasan Pak, tadi apa saja yang sudah diperbaiki dan setelah ini tahap-tahapnya apa, dan apa benar Pak Wapres Gibran Rakabuming Raka akan bisa dipanggil untuk mengklarifikasi ini. Siapa duluan Pak? Pak Andre. Ayo. Oh ya, silakan Pak Andre. Ya, terima kasih. Jadi tadi sudah disetujui gugatan kami dan tanggal 27 ini akan berlangsung sidang pembacaan gugatan dan prosesnya sampai tanggal 5 November itu pembacaan putusan. Jadi sidang ini akan terbuka untuk umum dan kita akan juga melihat bukti-bukti yang akan disajikan dari penggugat maupun tergugat. Jadi bisa juga kemungkinan nanti yang tercatat itu Pak Gibran itu juga akan dipanggil juga, bisa aja kemungkinan kalau pihak pengadilan mengendaki ya. Jadi kita lihat aja nanti bagaimana prosesnya sambil berjalan, demikian. Oke, jadi tanggal 27 adalah pembacaan gugatannya dulu. Ya. Tapi sudah bisa dihadiri oleh publik ya? Sudah. Dalam. Mungkin sebelum ke Pak Denny ya nanti, ke Pak Coki dulu. Kira-kira gimana Pak? Ada strategi khusus atau saksi-saksi yang akan mungkin dihadirkan oleh tim kuasa hukum? Siapa tahu yang ada di belakang itu? Oh, ya, jadi terima kasih pada hari ini perkara yang sekarang ini adalah nomor 255. Ya, betul yang di DKI Jakarta ini adalah perkara nomor 255 dan sudah diterima oleh
hakim tadi sudah disampaikan dan perbaikan sudah selesai dan gugatan sudah bisa dimulai tadi tanggal 27 Agustus. Oleh karena itu dimulai dengan gugatan dibacakan, jawaban, lalu replik duplik, lalu bukti itu ada sampai 4 kali, bukti 1, 2, 3, 4, berikutnya ada saksi, baru berikut ahli, baru nanti kesimpulan dan putusan. Itu yang tadi dikatakan tanggal 5 November, memang cukup lama karena memang ada hal-hal yang bersifat teknis, ya kan. Nah, berikutnya lagi perkara ini sudah masuk, sudah bisa dimulai dan masih bentuknya adalah e-court. Bentuknya e-court. Memang sudah terbuka tapi e-court. Oleh karena itu, nanti setelah e-court selesai tadi jawab-menjawab tadi, maka berikutnya soal saksi tadi itulah yang terbuka oleh umum. Nah, itu boleh publik melihat atau mendengar keterangan dari saksi maupun ahli. Dari kita tadi sudah diminta berapa saksi, kami masih menyiapkan, tapi tentang ahli kita siapkan sekitar 2 orang tentang ahli yang mengetahui tentang surat keterangan atau katun ini yang sedang jadi bermasalah dan jadi objek perkara. Oleh karena itu kami sekarang mempersiapkan itu karena waktunya masih cukup dan kita mempersiapkan beberapa teknis dan taktis yang sebetulnya tidak bisa kita sampaikan di sini ya. Karena kami harus briefing bersama-sama dengan teman-teman, kira-kira seperti itu. Terus Pak, kemarin itu kan sempat ada pergantian tergugat yang katanya menterinya atau dirjennya. Pada akhirnya siapa yang diterima oleh Baik, hakim? Dari yang kita sepakati kemarin itu pada saat perbaikan sebelumnya, tadinya ada menteri Didasmen, sekarang menjadi Dirjen Dikmendiksus. Ya. Dan gugatan kita adalah hanya satu, itulah tadi Dirjen Dikmendiksus tadi, itu yang kita gugat. Kenapa harus itu yang gugat? Karena mereka lah yang mengeluarkan katun tadi atau surat keterangan tadi, yang sekarang menjadi namanya Dirjen Dikmendiksus. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus. Agak panjang ya, disingkat juga masih panjang. Oke, berarti itu tergugatnya dan kita tunggu minggu depan pembacaan gugatan. Ada yang mau ditambahkan Pak sebelum ke Prof Denny? Dan sayembara 1 miliar. Oh ya, kalau itu silakan nanti Prof Denny yang menyampaikan. Kami dari sisi hukum kami sudah sekarang on track lah. Artinya sudah diterima, kita bersyukur nih bisa diterima, mudah-mudahan gugatannya bisa diterima. Kalau produk itu berkali-kali kita bilang kalau tadi produk itu adalah cacat hukum, ya kan? Tadi sudah disampaikan oleh Bu Mercy, maka dengan sendirinya batal demi hukum, harus dicabut dan dibatalkan oleh pengadilan TUN. Karena ini kan menjadi preseden yang kurang baik buat siapapun, ya kan? Baik yang tadi murid-murid sekolah maupun orang-orang yang belajar dari luar negeri masuk ke Indonesia kan harus punya surat penyetaraan tadi. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau sebelum-sebelumnya Pak, mungkin biar masyarakat mengerti juga, katun ini keputusan tata usaha negara biasanya dibatalkan karena apa yang pernah terjadi? Apa karena dikeluarkan orang yang salah, isinya salah, tujuannya salah atau gimana? Ya sebenarnya kalau dia sudah cacat hukum, apapun produknya itu harus dibatalkan. Apapun itu, karena itu kan mengganggu norma-norma yang sudah diatur oleh undang-undang pendidikan kita, sehingga kan tidak boleh dong ada diskriminasi, ya kan? Karena dia pejabat, karena dia caleg misalnya atau apapun namanya, memakai atau produk ini atau anak pejabat atau siapapun memakai produk ini untuk dipakai misalnya pemilihan bupati dan sebagainya. Yang kita lihat sekarang kan seperti itu. Nah, silakan nanti Kementerian Dikbud untuk menjelaskan atau mengklarifikasi sebenarnya apakah memang benar seperti itu atau tidak. Karena memang ada beberapa kasus dan jawaban dari Dirjen PPID yang sudah kita sampaikan sebenarnya lewat surat. Salah satu bukti yang sudah kita sampaikan dan dijawab oleh PPID tentang katun tadi. Tapi biarkan nanti pada saat jawab-menjawab dari pihak Departemen Dikmendiksus tadi yang menjawab secara detail, dan kami nanti di replik bisa kita sikat atau kita bantai lah kira-kira gitu. Ya. Nggak apa-apa, kalau disikat kan jadi bersih. Ya. Oke, terima kasih. Pak. Kalau Pak Jimmy ada yang mau ditambahkan apa ke Prof Denny dulu ya?
Nah, saya mau mengucapkan selamat pada Prof Denny nih. Sepertinya karena semakin banyak masyarakat yang mengambil bagian dalam sayembaranya Prof Denny, sekarang sudah melewati 1 miliar hadiahnya. Wah, kita tepuk tangan dulu ya. Gimana Prof Denny? Tolong disampaikan perkembangan sayembara tersebut dan apakah dengan petun ini diterima, gugatan ini diterima, sayembaranya menurut Prof Denny akan jadi 10 miliar atau 100 miliar? Silakan. Baik, terima kasih Mas Michael. Sebelum ke sayembara, saya barangkali masuk ke beberapa poin terkait perkara ini ya. Yang perlu dipahami oleh khalayak, perkara ini menggugat keputusan Tata Usaha Negara surat keterangan penyetaraan ijazah atau pendidikan lah dari Mas Gibran, yang oleh surat keterangan itu disampaikan setara dengan SMK. Jadi itu objeknya. Kalau itu dinyatakan batal, tidak sah dan seterusnya, berarti memang ini menjadi problem. Problemnya bukan hanya dari sisi surat keterangannya, tapi bisa juga berpengaruh kepada keabsahan pencalonan Gibran Rakabuming Raka, bukan hanya pada saat di Wali Kota Solo karena surat keterangan digunakan di sana, tapi juga di pencalonan Wakil Presiden 2024. Jadi memang ini menjadi perkara yang punya bobot politis, tetapi pada kesempatan hari ini kita menegaskan ini adalah langkah-langkah yuridis. Dan itu yang kemudian harus ditegaskan di hadapan persidangan. Karena yang perlu diantisipasi Ibu Mercy dan kuasa hukum dan kita semua masyarakat dalam perkara yang relatif sama pasti berbeda. Yang diajukan oleh Pak Subhan misalnya, peradilan mengatakan ini bukan kewenangan mereka karena terkait dengan pemilu. Nah, kalau arahnya ke sana, tentu saja itu lebih ke arah sengketa hasil, sengketa pemilu, yang memang secara undang-undang Tata Usaha Negara bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Tapi yang lagi-lagi ingin ditegaskan pada kesempatan kali ini adalah ini terkait dengan surat keterangan yang diterbitkan oleh kementerian. Dalam hal ini Dirjen, yang namanya tadi ganti-ganti melulu. Jadi saya juga kadang ada pendidikan khususnya lagi, yang tentu saja harus di sana cara melihatnya, prosedurnya benar tidak, berwenang tidak, yang tanda tangan dan seterusnya. Itu semua yang menjadi objek dari gugatan kali ini. Kalau kemudian nanti ada kompetensi absolut, bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, kemudian tidak sempat pembuktian, tentu kita menyayangkan itu, karena akan sangat tidak sesuai dengan rasa keadilan kalau forumnya kemudian yang disoal. Ini kita bukan menyoal sengketa hasil atau sengketa pemilu. Ini betul-betul tentang surat keterangan yang terkait dengan penyetaraan pendidikan yang katanya SMK-nya Mas Gibran. Memang terkait dengan Gibrannya, tapi surat keterangannya sebenarnya menjadi objek. Jadi kita tentu berharap ini masuk ke pokok perkara dan menjadi penting untuk menghadirkan Gibran sendiri, karena dia pasti adalah pihak yang bisa memberikan keterangan sejauh mana surat keterangan itu valid, absah, sesuai prosedur dan memang diterbitkan secara aturan main yang berlaku. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, apa boleh buat, saya mesti masuk juga ke persoalan-persoalan etika bernegara kita. Tadi etika pendidikan sudah dijelaskan dengan sangat baik oleh Bu Mercy. Etika konstitusi kita tentu sudah sangat dirusak dalam proses semacam ini. Putusan 90 Pak Manusman untuk ponakan Gibran sudah diulas panjang lebar. Yang masih tidak diketahui khalayak, sudah kita coba sosialisasikan adalah kalau ternyata surat keterangan ini memang problematik, itu bukan berarti beliau Mas Gibran misalnya memenuhi syarat, karena sudah ada peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 pasal 18 ayat 3 yang itu menggibran banget gitu. Jadi kalau putusan 90 itu menggibran untuk syarat umur, maka putusan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 pasal 18 ayat 3 itu menggibran untuk syarat pendidikan. Karena dikatakan kalau Wapres tidak bisa menunjukkan bukti lulus SMA atau sederajat karena sekolah di luar negeri, itu dikecualikan dan cukup menunjukkan sekolah atau kelulusan pendidikan tinggi. Ya, Mas Wapres pernah menunjukkan S1-nya waktu Wali Kota Solo, jadi kelihatannya itu menjadi exit strategi
kalau ternyata memang Gibran tidak memiliki bukti kelulusan pendidikan setara SMA. Nah, itu poin kedua. Poin ketiga tentang sayembara. Sayembara sudah berjalan 10 harian ya, lebih, dan sekarang angkanya sudah di lebih dari 1 miliar. Per pagi tadi sementara adalah 1 miliar 263 juta 750.000 rupiah. Ya. Ini menunjukkan memang banyak yang ingin terlibat. Dari awalnya cuman saya beri 100 juta, sekarang sudah naik 1.200%. Benar ya, nanti salah seperti Pak Prabowo salah hitung lagi. Tapi insya Allah sudah benar. Iya, jadi lebih dari 12 kali, artinya lebih dari 1.200%. Dan karena sudah banyak yang berminat, supaya tidak disalahkan, awalnya saya agak tertutup, tapi sekarang karena banyak yang ingin bergabung, saya buka. Karena itu sekarang siapapun yang ingin menyumbang, tolong kirim WhatsApp ke nomor, ini sekarang saya buka nih, 0852 8971 4823. Saya ulangi ya, 0852 8971 4823. Berikan di situ identitas supaya teridentifikasi memang bukan orang yang main-main. 2, penyumbang tetap dirahasiakan. Namanya tidak kita sebut karena barangkali ada yang tidak ingin terpublikasi. Kecuali kemarin teman-teman FPP TNI, Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu terbuka menyumbang 100 juta. Dana tidak perlu ditransfer. Jadi teman-teman tanya nomor rekening saya berapa, enggak. Ini bukan pengumpulan dana. Jadi sekaligus mengklarifikasi ya. Dana tidak ditransfer, disimpan saja. Insya Allah nggak perlu. Karena kayaknya ijazahnya juga nggak ada gitu. Jadi disimpan, tapi saya tetap minta nanti ada staf saya yang akan meminta surat pernyataan untuk memang menyumbang sebesar berapa. Karena penting ini, kalau nanti ada komitmen-komitmen yang perlu dilakukan, maka jelas ada dasarnya gitu. Jadi sekali lagi dana tidak perlu ditransfer. Ini bukan pengumpulan dana, ini adalah upaya kita untuk melakukan gerakan sosial. Gerakan legal sudah dilakukan, sudah berkali-kali, gugatan ke PT UN, gugatan ke PN, gugatan ke KIP, dan berbagai macam langkah hukum lainnya. Maka ini adalah gerakan sosial yang tidak kalah penting, karena di tengah hukum yang biasanya tidak berfungsi dengan baik, hukum yang bisa diintervensi oleh kuasa, bisa dibeli oleh dana, maka langkah-langkah inovatif perlu dilakukan. Ini adalah cara kita untuk melakukan perlawanan dengan cara-cara yang barangkali tidak biasa-biasa saja. Sayembara adalah gerakan sosial kita sebagai bentuk kepedulian kita, dan siapapun yang kemudian ingin terlibat, sekarang sudah saya buka kesempatannya, tapi jangan disalahartikan ini pengumpulan dana, apalagi kepada saya. Makanya dana tidak perlu ditransfer, disimpan saja. Pada saatnya saya pikir tidak perlu juga, karena ijazahnya kelihatannya masih gaib bin raib gitu. Bagaimana seandainya muncul ijazahnya? Tidak, saya teruskan dulu tentang ini teman-teman, dan saya cukup, dan kemudian kita dukung apa yang sedang diperjuangkan oleh Ibu Mercy dan tim penasihat hukum. Kita lihat perkembangannya. Lagi-lagi kita perlu jaga, jangan dibelokkan ini menjadi sengketa pemilu, mengarah ke Mas Gibran. Ini adalah sengketa surat keterangan yang diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara. Di situ letak kompetensi. Peradilan tata usaha negara jelas mempunyai kompetensi untuk menyidangkan perkara ini. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ada pertanyaan sedikit nih dari netizen yang kebetulan ada di sini. Ini netizennya. Jadi saya. Ya, waktu itu kan kita pernah mengingat ada viral keputusan 731 yang ya entah apalah itu waktu itu, dan viral ke masyarakat membombardir situs KPU, medsos KPU dan segala macam, seluruh medsos KPU, dan dibatalkan begitu saja. Mungkin tidak yang tadi sampai ke pasal 18 ayat 3 dibatalkan juga oleh KPU karena tekanan masyarakat di medsos. Peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden, ini peraturan yang aneh bin ajaib. Satu,
dia terbit 1 minggu sebelum putusan Paman Usman untuk ponakan Gibran. Ketika orang kemudian mengkritik putusan 90 Mahkamah Konstitusi dengan sangat luar biasa, seminggu sebelumnya nyelip tuh peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 yang di dalamnya ada pasal ajaib tadi. Kalau tidak bisa menunjukkan ijazah pendidikan, maka cukup menunjukkan ijazah S1. Padahal ijazah S1 Mas Gibran juga kita perlu kritisi itu. Itu satu, waktunya. Dua, kalau kita lihat aturan ini, peraturan-peraturan KPU sebelumnya itu tidak pernah mengatur hal ini. Jadi ini yang saya sebut tadi menggibran banget gitu. Karena sebelumnya tidak ada syarat dokumen yang bisa dikecualikan. Tapi ketika muncul calon yang setara Mas Gibran, yang umurnya belum 40, muncul putusan MK. Yang pendidikannya nggak jelas SMA-nya, muncul peraturan KPU. Jadi kalaupun nanti ini akan diupayakan kita batalkan, ya bisa saja dengan desakan publik semacam yang tadi disebut. Atau kita sedang memikirkan bahwa ada pengujian atas peraturan ini di Mahkamah Agung. Karena ini peraturan di bawah undang-undang, maka forum pengujiannya di Mahkamah Agung. Tapi lagi-lagi yang sedang diperjuangkan ini adalah etika moral berbangsa. Bu Mercy dengan jelas mengangkat masalah etika pendidikan kita. Capek-capek sekolah sekarang menjadi tidak lagi penting karena ternyata ijazahnya bisa diolah, aturannya bisa diubah. Etika semacam ini yang sekarang sedang diperjuangkan. Beliau dari sisi pendidikan, kami dari sisi hukum. Kami berdua concern dengan bagaimana etika pendidikan dirusak hanya demi kontestasi, hanya demi menjadi pemimpin yang juga sebenarnya karbitan gitu. Jadi ini problem yang harus sama-sama kita perjuangkan. Para pendidik, guru-guru, saya pikir akan sangat terpukul jika kemudian persoalan-persoalan pendidikan kita direndahkan dengan perubahan aturan, direndahkan demi permainan pemenangan pemilu saja. Terima kasih. Terima kasih Prof. Denny. Nah, langsung saja, kan Pak Agus sudah pegang tuh. Oh. Nah, sebagai Pak, maju yang Pak. pernah bersama Pak Roy Suryo ke Australia, kira-kira kalau Pak Agus nanti dijadikan saksi, siap nggak Pak Agus? Oh iya, siap. Perkenalkan dulu. Iya, Pak saya Agus Yunanto. Saya Sekjen Forum Komunikasi Diaspora Indonesia atau FKDI. Saya ulangi sedikit saja bahwa pada bulan Oktober tahun 2025 lalu saya bersama Mas Roy itu ke Sydney untuk melakukan penelitian dan investigasi tentang apakah benar dulu Gibran pernah sekolah atau kursus di sana. Itu udah sering saya sampaikan. Sekarang yang paling penting adalah bagaimana nanti ketika sidang Bu Mercy, Pak Coki, Pak Prof Denny, saya siap untuk menjadi saksi kalau diperlukan, ya, untuk mendukung ini. Karena saya waktu itu ada di sana di Sydney tanggal 31 Oktober sampai 4 November 2025 bersama Mas Roy. Itu saya barangkali jangan ngesel. Oke, terima kasih. Nah, mungkin langsung ke belakangnya aja supaya nanti Bang Luk terakhir. Kayaknya data-datanya tebal sekali. Oh, habis Bang Luk nanti Bu Mercy lagi. Dari Pak Nursam, kenapa tiba-tiba FPP TNI tertarik ikut sayembara juga, Pak Nursam? Dan bagaimana pendapat dari Purnawirawan TNI mengenai gugatan ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kehadiran FPP TNI ini mengawal proses kasus ini karena sangat menarik. Dan saya akan terpanggil setelah saya lihat Prof Denny di media. Wah, ini menarik dengan Ibu Mercy. Ya, inilah jalan barangkali untuk suatu langkah yang paling strategis untuk membongkar secara implisit daripada kesetaraan surat Gibran, artinya ijazah Gibran yang disetarakan, sebagaimana tadi yang diungkapkan oleh Prof Denny. Kemudian yang kedua, menjawab polemik bahwa apakah ijazahnya Gibran ini ada atau tidak. Nah, inilah barangkali. Kemudian kami FPTNI, Purnawirawan TNI konsisten dalam kasus ini sehingga dapat tuntas dan berjalan dengan baik. Yang diharapkan adalah Gibran dihadirkan di dalam persidangan untuk memberikan kesaksian. Saya kira itu yang paling utama. Saya kira tidak banyak yang saya sampaikan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, langsung lanjut ke Bang Luk aja. Kira-kira ada data-data apa Mohon bantuannya ya Pak. yang mau disampaikan? Oke. Jadi di hari beberapa ini udah tanggal 20 ya, H+3 kemerdekaan ya kan. Oh iya. Ya kan, kemerdekaan, semangatnya itu kan mengenang jasa-jasa para pahlawan dulu. Nah, menurut saya sebenarnya jasa salah satu para pahlawan yang tanpa tanda nama, ini betul-betul tanpa tanda nama ya. Itu adalah Tanda nama. yang menyebarkan Suket itu sebenarnya. Jadi sedikit sejarahnya Suket itu muncul ya. Sebenarnya ada chattingan antara dua orang di WhatsApp gitu ya, kelihatannya platform WhatsApp, tapi cuma satu yang ngomong. Yang satu itu men-share foto Suket itu, makanya agak miring awal-awal kemunculannya. Kemudian disertai narasi ijazah capres hanya setara SMK. Seperti itu. Nah, kemudian pertama-tamanya itu ada website namanya Turnback Hoax yang kemudian berusaha meluruskan, tapi kemudian dihapus error 404 oleh Turnback Hoax. Jadi bayangin akun yang anti hoax gitu kan, Ternyata dia yang hoax. tapi jejak digitalnya masih bisa dicari dan sebenarnya dikutip oleh Komdigi yang pada saat itu dipimpin oleh Budiari, ya kan, bahwa hoax, dilabelin hoax gitu kan. Budiari itu ya, Budiari Projo dikabarkan hoax, disebutlah bahwa katanya ya kan itu cuma penyetaraan bla 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 bla. Nah, kemudian ada juga tapi seorang terpelajar yang juga pendukungnya dari Jokowi Gibran, yaitu Chandra Teja, seorang pendeta, gelarnya S2 panjang sekali, yang kemudian percaya betul itu hoax. Sehingga yang asli itu menurut dia ijazah Gibran disetarakan SMA bukan SMK. Lalu kemudian dia juga mempertanyakan si Roy Suryo bawa Suket itu dari mana itu. Ya. Begitu sejarah Suket itu. Sampai akhirnya kemudian didapatkan yang ada cap basahnya itu dari investigasi Bang Refli Harun, Bang Taufik yang di Solo bertemu dengan FX Rudi, mintalah pendaftaran wali kota, dapatlah yang lurus bukan yang mencong-mencong kayak tadi, karena itu orangnya sepertinya foto terus kemudian share gitu kan. Ini diluruskan Bang, itu bukan dapat dari Pak FX Rudi tapi dapat dari PPID partai ya. Oh iya melalui Pak FX Rudi. Pak FX Rudi mungkin waktu itu ketua DPC. Nah, ini salah satunya pada zaman itu jejak digital dari Grace Natali ada di TikToknya yang tahun 2023. Jadi kan ini tadi dibilang ya ijazah cawapres hanya setara SMA. Berarti ini udah Gibran udah daftar cawapres nih. Nah, kemudian itu kan dibilang hoax ya tadi kan sama Komdigi, hoax, Turnback Hoax juga ada tapi dihapus lagi. Nah, ini kata Grace Natali ini cuma 30 detik ya. Dulu Pak Jokowi pernah menjadi korban hoax ijazah palsu. Sekarang ternyata Mas Gibran juga menjadi korban dari isu yang sama, ijazah palsu, dan ia dikatakan hanya lulusan setara SMK bukan sarjana. Faktanya Mas Gibran mendapatkan bachelor degree atau setara dengan sarjana itu dari Universitas MDIS di Singapura. Kalau nggak percaya, cek aja ke kampusnya. Bahkan MD Cukup. Nah, jadi intinya begini, kan dia mengatakan tadi, ada hoax nih hanya setara SMK. Ya memang betul kan, setelah itu kabarnya Gibran melanjutkan lagi ke S1. Tapi Grace Natali ngomongnya tidak seperti itu. Dia tidak mengatakan hanya setara SMK, salah, karena setelah itu dia melanjutkan lagi. Tapi Grace Natali tadi ngomong, faktanya Gibran punya ijazah S1. Dia tidak bilang betul ada surat keterangan SMK, tapi dia lanjut lagi. Grace Natali tidak ngomong seperti Dia itu. belum tahu. Ya itu dia. Maafkan aja lah Grace Natali. Iya, makanya kalau ada yang bilang ijazahnya Gibran misterius, ya sangat misterius sekali. Bahkan partai pengusungnya pun bingung Tidak tahu gitu. apa-apa. Nah, Oke. izin lanjut ke Wah, ini tolong. podcast tajam ini. Enggak, singkat aja. Jadi Ya, singkat aja Bang. Singkat-singkat. nah, kalau terkait dengan masalah pendidikan, sebenarnya dari peraturan-peraturan pemilu yang sebelumnya ada undang-undang ya, levelnya undang-undang itu ada perubahan juga. Jadi ini kita bahas sejarahnya ya. Tapi singkat-singkat aja. Undang-undang pemilu yang terkait dengan syarat presiden wakil presiden itu pertama kali dibuat oleh Presiden Megawati melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003. Itu dikatakan di pasal 6 huruf Q, berusia sekurang-kurangnya 35 tahun. Jadi sebenarnya awal itu umur presiden itu 35. Dan di huruf R, jadi pendidikan sama umur itu selalu nyambung. Umur dulu baru pendidikan.
Huruf Q tadi usia sekurang-kurangnya 35 tahun. Huruf R berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau yang sederajat. Itu. Kemudian dirubah lagi di zaman SBY melalui Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008. Itu dikatakan syarat umur berusia sekurang-kurangnya 35 tahun. Jadi syarat umur masih sama. Tapi pendidikannya diperjelas. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat. Sedangkan di zaman Jokowi berubah lagi. Yang tadi umurnya 30 di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, di yang umurnya tadi 35 dinaikin jadi 40. Itu di zaman Jokowi ternyata syarat umur naik justru. Dan di masalah yang di syarat pendidikan itu bertambah kurang lebih sama dengan yang tadi SBY, hanya saja di bagian akhirnya atau sekolah lain yang sederajat. Jadi justru lucu kok sepertinya di zaman Jokowi ini bikin peraturan yang Gibran itu nggak masuk banget. Itu sangat dipertanyakan juga kok begitu ya. Padahal tinggal copy paste aja dari yang zaman-zaman sebelumnya gitu kan. Tapi dia ganti atau bentuk lain atau sekolah lain yang sederajat. Dari atau bentuk lain yang sederajat, mungkin dia tahu anak saya bentuk lain nih. Oh nggak mau saya mau sekolah lain karena anak saya bukan di sekolah tapi di lembaga lain yang sederajat. Mungkin seperti itu. Ya ini jadi pertanyaan juga. Faktanya begitu. Tapi mungkin akhirnya merasa menyesal jadi butuh bantuan tadi Paman Usman untuk bagaimana umurnya bisa dengan cara lain lah seperti itu. Kalau diakalin kayak ini banget ya, jangan diakalin, diganti dengan cara lain. Kalau Bang Luk sendiri gimana pendapatnya? Pak Prabowo kan tidak butuh bantuan institusi apapun. Kok Mas Gibran butuh banyak sekali institusi supaya lolos aja? Ya karena belum memenuhi syarat. Oh gitu ya. Dan yang bikin syarat umur 40 di zaman bapaknya yang bikin ternyata Megawati MSB justru 35. Kalau tidak dikutek-kutek tetap 35, harusnya nggak perlu ada Paman Usman. Gitu kan, nggak perlu Paman. Salahnya Jokowi sendiri ya. Dan DPR waktu itu. Nah, terakhir saya mau bahas juga kan Kaisang katanya mau maju nyalek nih. Kan Kaisang itu ternyata kan lulusan luar negeri juga. Alangkah baiknya Kaisang itu juga menunjukkan bahwa ternyata Suket ini misalnya tidak bermasalah dengan cara dia ini loh, saya mau daftar nyalek nih tahun buat 2029, saya urus dulu dari sekarang, saya bikin Suket itu legal kok, begini. Apalagi kan Kaisang sendiri itu kan lulusan dari di Singapura itu dia mengambil program internasional baccalaureate di Anglo Chinese School Independent. Sekali lagi Anglo-Chinese School Independent. Jadi ada kata sekolahnya jelas school. Kemudian lanjut S1 di S1 di Singapore University of Social Studies. Jadi ya silakan aja Pak Kaisang itu coba bikin Suket. Apakah bentuknya sama dengan Pak Gibran? Tantangannya ya. Iya. Tantangan Kaisang bisa nggak bikin Suket yang sama dengan Gibran? Karena mau nyalek gitu aja. Oke, terima kasih Bang Lo. Ya. Silakan Terakhir ya. Maaf ya, soalnya kita dari subuh ngerjain gugatan. Oke. Jadi terima kasih para media yang masih setia menemani kami, juga bapak-bapak semua yang mendukung acara ini, mendukung kegiatan ini. Intinya kami adalah tim penegak etika, moral, dan integritas masyarakat pendidikan Indonesia. Ya, artinya kita memang benar-benar menegakkan, berlandaskan etika. Etika itu artinya menjunjung kebenaran, berlandaskan moral, artinya meneguhkan nurani, dan berlandaskan integritas, artinya menjaga kepercayaan. Etika menuntun sikap, moral meneguhkan hati, integritas menjaga kepercayaan. Dan terakhir, jangan lupa, saya sudah bikin buku. Nih. Jadi yang nggak bisa ikutin perkara di sini, semampu saya ya, saya tulis ini. Dan kalau mau nanti supaya gampang, Bang Michael kan terlalu repot ya. Jadi saya sudah bikin semacam posternya gitu. Nanti bisa di-sharing ya, saya udah bagikan kepada media. Kita sharing dari semua channel-channel ini. Jadi suruh subscribe dulu dong, Bu. Oh iya. Subscribe dulu ke channel manapun yang Anda tonton dan Sentana. Dan Sentana ya. Sentana di belakang kan paling kenceng. Dari mana coba daftar? Dari mana? Oke, One TV One. Oke.
Michael lebih ngerti kali. Silakan Michael. Terima kasih. Jadi terima kasih pada yang sudah menonton. Sebelum ntar Pak Janes akan eksklusif di Sentana, wes gila. Enggak kasih. Jadi dari Oke One TV One, Sentana TV, Langkah Update, Ahmad Kozinudin Channel, Mimbar Tube, apalagi banyak ini kayaknya. Realita TV dan lain-lain ya. Janes Yahaan TV sekarang masuk. Halo, selamat sore Pak pemirsa. Ini ada nih lucu nih bukunya. Bukunya Pinocchio. Pinocchio itu kan boneka kayu. Karena Jokowi kan tadinya orang miskin banget, tukang kayu. Masa bisa jadi orang terkaya di Asia gara-gara koruptor, korup Jokowi. Semuanya tambang-tambang emas, tambang nikel kau rampok semua. Kau bikin menteri merampok. Ini dia nih Pinocchio. Tahu kau Pinocchio ini ceritanya? Ini boneka kayu zaman-zaman dulu kami, boneka Pinocchio. Dia tiba-tiba ada datang satu peri atau apa peri orang Batak bilang peri. Dihidupkanlah patung ini, boneka kayu dari Jokowi karena Jokowi tukang kayu, makanya bilang Pinocchio. Tuh, tukang bohong, pembohong besar. Sama kayak pembohong besar kan, pembohong besar paling. Kalau ada namanya hadiah Nobel pembohong besar, menanglah kau Jokowi, betul. SMK semuanya kau sikat semuanya negara ini. Masa seorang nggak punya ijazah pramuka bisa memimpin kami? Kau bohongin ratusan juta. Pramuka loh, pramuka baik. Ijazah pasar pramuka. Oh, ijazah pasar pramuka. Kau bikin di situ, kau pimpin negara ini. Seakan-akan kau paling hebat. Paling kau tipu saya, tahu kau? Jokowi, kau pura-pura mendaftar pakai Kopaja, merakyat apa tuh? Pakai Kopaja, seakan-akan merakyat banget. Udah itu kamu juga pergi. Anak saya tidak masuk PNS. Siapa cewek itu? Mbak Kahiyang nggak masuk PNS, nggak lulus. Hebatnya nepotisme banget. Lagi itu Jokowi harus sekarang ditangkap. Udah tangkap aja Jokowi, mengganti Kapolri. Habis kau. Ini Pinocchio nih, boneka kayu, tolong dibeli. Boleh aja melalui saya juga boleh. 0852 Ya. Iya, Gak apa-apa lanjut sebut. 0852 1932 7181. Saya akan harganya berapa, Bu? Kalau ini 100.000. 100.000. Kalau yang sana? Sana mana? Yang mana aja lah. Yang bukunya siapa itu? Bukunya orang buta itu, ada orang buta yang pakai kacamata tapi nggak buta, pakai kacamata hitam, ada bukunya. Ditawari saya dari reseller, nggak mau saya. Oke lah, belilah ya Pinocchio ini ya. Oke, terima kasih terakhir. Jangan lupa subscribe kepada semuanya. Minggu depan hari Kamis jam 10. Jam 10 pagi kita akan live lagi di sini untuk mengikuti pembacaan gugatan sidang pertamanya Ibu Mercy melawan Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus. Nggak usah disingkat, nanti Anda pusing. Oke, terima kasih. Bentar, terakhir Oke, aja. apa tuh? Akan dilakukan ekspedisi. Ekspedisi. Ini bukan iklan ya. Iklan ekspedisi apa itu? Kan ekspedisi pengiriman barang biasanya. Oke. Ekspedisi ijazah Gibran mana gitu. Oh, ekspedisi ijazah Gibran. Oke, terima kasih. Dan itu hijau bukan melambangkan organisasi tertentu ya? Bukan, jangan. Bukan sablon kayak bukan sablon. Bukan sablon. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe. Thank you. Indonesia, hidup pembangunan Indonesia. Merdeka. Merdeka. Ya, tanggal 27 datang lagi. Iya dong 27.